Kita lihat sekarang di bagian gugus-gugus fungsi utama. Tadi teman-teman sudah melihat ada alkana yang mana identik dengan gambar yang di sebelah kirinya ya, strukturnya yaitu adalah memiliki rangkap 1 dan atom C-nya dapat mengikat 4 atom lain ya. Lalu di sini ada juga alkena yang mana terlihat ada rangkap 2. Alkuna rangkap 3 dan teman-teman juga bisa melihat di sini ada arena atau gugus aromatik. Gugus aromatik biasanya ada siklus seperti ini atau siklus yang menggambarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 sisi. Ya, makanya dia dinamakan aromatik ya. Kalau ingin diingat-ingat dia mirip arena ya. Arena itu seperti podium ya, stadium lah ya. Oke. Lalu lihat lagi di sini ada yang dinamakan alkil halida ya. Alkil halida biasanya ada gugus C dan sesuatu ya, yaitu X apa, senyawa apa. Misalnya ada Cl2, Cl3 ya. Nah, itu biasanya alkil halida yang mengandung senyawa halogen atau organohalogen. Terus ada apa lagi? Ada alkohol. Kalau alkohol biasanya diakhiri dengan gugus COH ya. Biasanya nanti namanya ada ol ya. Gitu. Ingat ada OH-nya di sini. Lalu ada fenol. Fenol ada OH juga. Yang membedakan apa? Kalau fenol biasanya ada arena dan juga ikatan rangkap 2-nya nih. Di sini. Kemudian teman-teman bisa melihat ada tiol ya. Tiol kalau ada gugus CSH. Ya. Ada juga ether nih, ether berarti ada COOC. Kalau sudah ketemu ada COOC berarti ether nih. Kemudian ada epoksida yang mana menggunakan O dan juga lambang seperti ini. Ini epoksida. Kok gambarnya jadi ini? Oke, lanjut. Dan struktur untuk sulfida yaitu tioether biasanya ada CSC, aldehida ya, ada OCH, kemudian ada keton ya. Keton ada OCCC sini ya ini. O-nya itu biasanya kalau keton ada rangkap 2 nih di sini. Di O-nya. Itu keton. Lalu ada asam karboksilat COOH ya. Biasanya kalau ada senyawa namanya COOH apa gitu. Itu berarti sudah masuk asam karboksilat. Nah, contohnya gugusnya sebelah kanan. Jadi teman-teman kalau mau lihat contoh spesifik di sebelah kanannya ya. Lalu ada asil halida yang mana ditandai dengan C dan juga rangkap di O ya, di senyawa O. Lalu ada senyawa lain ya. Di sini ada senyawa halidanya. Contohnya ada Cl di sini. Oke, lalu ada anhidrida asam, ester, kemudian amida primer, nitril, dan juga amina primer. Teman-teman bisa melihatnya lebih detail lagi pada materi ini ya. Bermacam-macam nih. Sekarang kita masuk ke tata nama dan penggolongan alkohol, fenol, dan tiol. Ini yang sering digunakan ya. Gugus alkilnya biasanya ada sesuatu nih R nih panjang di sini gugus alkil. Lalu di sini nanti ada OH. Biasanya kalau mau memberikan nama iupaknya dari nama alkana yang mana akhirannya A itu kita ganti dengan OL. Ya, ol. Contoh alkanol ya. Ada alkanol atau metanol atau bahkan ada juga etanol ya. Nah, nama gugus alkil kalau untuk nama trivialnya ya berarti tinggal ditambah alkohol pada nama gugus alkilnya. Nah, di sini ada contohnya ya. Ini jenisnya kalau misalnya hanya satu saja di sini berarti dia primer. Tapi kalau sudah panjang rantainya dia udah tersier 3 derajat. Lalu di sini ada juga yang lebih panjang lagi 2 dia sekunder ya. Identiknya biasanya ada CH, OH ya. Ingat-ingat alkohol, fenol,
Alkohol, fenol, dan tiol, berarti all ada OH-nya. Ya, ada gugus hidroksil. Itu ya dari saya. Kita lihat lagi di sini contohnya ya untuk CH3. Tadi saya pernah menyinggung metanol. Metanol berarti kita ambil dari metana ya. Metana itu berarti 1 CH3-nya. Nah, di sini ada CH3 OH. Ya, OH ini masih rangkapnya masih 1. CH3 langsung OH itu berarti metanol, tapi untuk nama iupaknya. Kalau nama trivialnya berarti metil alkohol ya. Tambah alkohol. Yang mana yang biasanya tergantung soal. Kalau soal kebanyakan kita menggunakan nama iupak. Kalau nanti di soal diminta nama trivial, ya tinggal tambah aja gugus alkil dengan alkohol. Contoh yang kedua, saya punya 2 bagian ini ya. Dari gugus OH-nya ini berarti dinamakan, kalau metana tanpa OH berarti namanya metana ya. Tapi kalau dengan OH berarti ekometana sih dari tadi. Kalau ini C berarti namanya etana karena di sini ada 2 ya dari gugus C yang satunya. Karena di sini ada OH berarti etanol untuk nama iupaknya. Untuk nama trivialnya berarti ada etil alkohol. Ingat, etil ini alkil, begitu pula dengan metil ya. Nah, bagaimana dengan yang satunya? Di sini ada propil. N-propil alkohol untuk nama trivial yang ada di 3 ini ya. Ingat, penomorannya juga 1 ya. Kenapa? Karena kita ingin melihat di mana letak gugus OH-nya ini ya. Dan harus dimulai dari CH yang sangat dekat dengan OH. Sehingga dapat dinamakan propanolnya ada pada CH yang pertama. Dan saya tulis 1 propanol, tapi itu nama iupaknya. Kalau bukan iupaknya berarti namanya N-propil alkohol. N bisa saja tidak diketahui ya. Nah, berarti dia 1 derajat. Kita lihat lagi di sini yang sekunder, berarti udah kedua. Nah, ini kita mulai dari sini. CHOH. Nah, ini menarik ya. Kenapa ditaruh di bagian sini 2-nya? Karena memang 1 ini lebih dekat dengan CH yang merangkap OH. Kita tidak bisa mulai dari sini. Karena kalau kita mulai dari sini nomor 1, rantainya akan hanya 1 saja. Ya kan? Sehingga kita mulai dari rantai yang paling terdekat dengan gugus yang mengikat OH. Yaitu yang paling bawah ya. Bisa juga dari kiri sih. 1, 2, 3 sama saja. Nah, yang penting nanti OH-nya ini letaknya ada pada 2CH di posisi nomor 2 ini. Sehingga nanti namanya 2 propanol. Ya, itu bedanya kenapa yang di sebelah ada 1 dan yang di sebelahnya ada 2. Karena letak OH-nya itu kemungkinan bisa berbeda-beda dalam suatu senyawa. Ya, dan nama lainnya berarti isoprofil alkohol. Nah, ini contoh lainnya di bawah, teman-teman bisa telaah. Kenapa dia bisa 2 butanol? Karena ada 4 gugus alkil di sini ya. Butana ya diubah menjadi butanol. Nah, bukan butanol lagi, A-nya dicoret menjadi ol ya. Butanol. Nah, gitu. Kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui nama trivialnya, berarti ada sek. Sek itu adalah sekunder ya. Butil alkohol. Ingat tadi kalau sekunder kenapa? Di sini teman-teman bisa lihat ya, kenapa dia ada 2 derajat dan 1 derajat. Tadi saya sempat menjelaskan. Nah, ini bagiannya nih. Kalau misalnya dia di sini, berarti dia primer. Tapi kalau sudah kemana-mana, dia sekunder 2 derajat. Kalau 3 di sini biasanya tersier ya. Nah, kita lihat contohnya lagi. Nah, tadi sampai mana? Oke, sampai sini ya. Nah, ini masih primer ya. Bagian sini karena dia hanya 1 di sini, di bagian yang sini ya. Tidak perlu mengikat sampai 2 seperti di atasnya. Karena di sini ada 2 butanol, dan di sini 1 propanolnya ada ya, 2 metil. Kenapa 2 metil? Karena di sini ada 2 CH, 1 2 di sini ya. Makanya kok metil 2 sih? Metil itu kan 1 ya. Berarti di sini ya. Ini metil ya, metil. Lalu di sini sisanya adalah propanol. Karena ada 3 ya kan. Jadi 2 di bagian 2 sini, tulis 2.
karena posisinya hanya satu berarti metil, lalu ada di bagian nomor 1 untuk O-nya berarti 1 propanol. Ini agak pusing kalau udah all-all, tapi menarik, sangat menantang. Nanti harus latihan ya, jadi nanti bisa paham, karena ujiannya nanti akan seperti ini juga. Oke, lalu di sini lanjut, bagaimana untuk yang terbutil alkohol? Yang tadi kan isobutil alkohol, karena dia primer. Kok primer ya. Nah, terus yang 3 berarti di sini ada bagian dari tersier ya. Nah, di sini tersier berarti ada 3. 1, 2, 3. Ini teman-teman bisa lihat. 1, 2, 3 itu yang menyebabkan adanya tulisan tert, artinya tersier butil alkohol. Nah, penamaannya seperti biasa kita bisa lakukan yang paling dekat dengan OH. Posisinya sama saja sebetulnya. Nah, tapi anggaplah kita mulai dari bawah ya, 1, 2, 3. Nah, sehingga di sini karena saya punya metil ya, metil di sini ada 2, berarti nomor 1, 2, sini 2, berarti 2 metil ya, karena mereka sama-sama ya, CH3 ini kan metil ya. Lalu ada 2 propanol, karena 2 di sini mengikat ya, di posisi nomor 2 ini mengikat OH. Seperti itu. Titik didih. Elektronegativitas atom O, lalu pengutupan gugus OH di sini akan menjadi ikatan hidrogen antar molekul alkohol. Nah, di sini ada penjelasannya. Seperti inilah kira-kira. Makanya kadang dikatakan titik didih itu ada ROH, kemudian nanti bagaimana dilihat dari elektronegativitasnya, baru nanti ada pengutupan gugus. Pengutupan itu dari mana? Di sini ya. Ada yang negatif dan positif agar nanti saling menarik. Ya. Kalau tidak ada seperti itu, maka dia tidak bisa tarik-menarik dan tidak bisa bergabung. Oke, di sini ada bobot molekul ya. Dia semakin rantainya itu mengandung OH, lalu di sini kita juga ada lihat O dan juga bandingkan dengan gugus metana biasa, bobot molekulnya lebih berat yang mengandung gugus O. Oh, langsung yang ada gugus O biasanya berat molekulnya lebih, dan titik didihnya pun akan lebih tinggi tapi pada yang alkohol ya. Alkohol. Kalau OCH ini masih terbilang rendah ya, tapi tidak serendah gugus alkana. Nah, oke. Kita bagaimana melihat kelarutannya, Bu? Oke, kelarutan untuk alkohol dapat dikaitkan dengan hidrogen dan air ya. Hidrogen berarti seperti apa strukturnya? Kalau hidrogen berarti ada H nih ya. Kalau misalnya air berarti H2O. Kita lihat saja, berarti gugusnya di sini ada H2O, H2O, lalu di sini ROH-nya. Di sini kelarutannya, jadi kita bisa lihat seberapa larut dia. Ternyata dari gugus HOR ini dia bisa mengikat H2O. Nah, tapi dengan syarat nih. Kalau ada alkohol berberat molekul rendah bercampur sempurna dengan air, intinya berat molekulnya harus rendah. Nah, makanya ada yang kita bilang alkohol harus diencerkan, ya kan? Alkohol 70%. Nah, itu ada yang seperti itu, berarti dia dicampur dengan aquades atau ya hampir sama dengan air. Aquades itu cairannya. Lalu di sini ada juga latihan lagi. Nah, teman-teman silahkan dicoba. Yang mana berdasarkan tabel 11.4 yang tadi saya jelaskan. Tolong dijelaskan urutan kenaikan titik didih dan kelarutan dari metanol, 1-butanol, heksanol, lalu yang B dan C. Kita lihat tabel 11.4 tadi yang mana? Yang ini. Mana tabel titik 11.4? Ngomong-ngomong ya teman-teman. Oke. Jadi kenaikan titik didihnya bagaimana? Untuk metanol, butanol, dan heksanol, silahkan dicari. Kalau tidak dapat tabel 11.4, cari sendiri di internet. Ya, sudah pada besar, jadi udah pada paham. Tadi saya sudah menjelaskan tentang kenaikan titik didih kan, bagaimana untuk
alkohol dan bagaimana untuk metana. Nah, sekarang perbandingannya adalah dengan gugus yang sama, yaitu gugusnya all. Oke, saya rasa bisa nanti nih ya, jadi tolong dicari. Digabung dengan tugas yang sebelumnya, lalu dikumpulkan minggu depan. Kita lihat sintesis dalam industri dan kegunaannya. Kalau metanol, biasanya kita lihat dia diperlukan suhu 300 derajat Celcius tanpa adanya katalis. Tekanannya biasanya ada 250 dan 300 atm atau atmosfer. Sehingga nanti dari CO ya, gas yang dicampurkan dengan 2H2 maka akan membentuk metanol. Tapi kalau untuk etanol di sini berarti dibentuk dari H2C, gugus yang ini dengan H2C itu dengan CH2 sama ya. Ditambah dengan H2O, lalu ada katalisatornya yaitu H3PO4, suhunya 300 sampai dengan 400 derajat Celcius dengan tekanan 60 sampai 70 atmosfer, maka nanti akan menjadi etanol ya. Dan di sini biasanya didapatkan dari hasil fermentasi secara anaerob menggunakan karbohidrat. Lalu teman-teman nanti juga akan mempelajari ya, yaitu untuk obat-obatan dan kosmetika, tapi pelarutnya. Lalu alkohol yang ada pada minuman beralkohol. Biasanya kita gunakan reaksi yang di atas ini. Oke. Lalu di sini ada isopropil alkohol ya. Isopropil alkohol berarti identik dengan 4 rangkap ya, atau 3. 3 ya kalau propil. Butil baru 4. Nah, di sini dia menggunakan CH3CH rangkap 2 ya, alkena ditambah dengan H2O, katalisatornya H2SO4, maka akan menjadi isopropil alkohol. Dikasih slip ya, H2SO4-nya ditambah kemana-mana, atau dia menjadi katalisator ya, maka akan menjadikan isopropil alkohol. Nah, di sini pernah saya tadi bahas tentang larutan 70% alkohol sebagai hand sanitizer atau sterilitator ya. Di sini contohnya adalah alkohol gosok yang mana digunakan untuk antibakteri. Oke, kita lanjut, ada ether dan juga epoksida. Bagaimana tata namanya? Biasanya ada gugus OR pada R. R biasanya di sini atom C-nya sangat banyak ya. Kalau OR di sini yang dinamakan cabang alkoksi, atom C-nya lebih sedikit. Nah, nama iupaknya berarti ada aloksialkana atau aloksialkana. Jadi awalannya itu pasti oksa. Kemudian nama trivialnya berarti ada nama gugus alkil ya. Tapi yang kedua, dan ini harus urut dengan menggunakan abjad dalam bahasa Inggris dan ditambah ether. Nah, oke. Agak ribet ya, tapi coba pelan-pelan. Contoh di sini ada CH3, CH2, OCH2 dan CH3. Saya bisa buat rantainya seperti ini. Apa yang teman-teman belum pernah lihat? Yaitu gugus O di antara CH2, tetapi di sini berubah menjadi apa? Rangkapnya bagaimana? Tidak ada perubahan. O hanya mengikat 2 CH2. Nah, ini saya bisa katakan namanya adalah etoksietana atau dietil ether. Kenapa ada dietil ether? Karena O-nya tersebut merangkap 2 gugus ini. Ada 2 metil, berarti dapat dikatakan etil. Ini ada 2 etil, bukan metil, tapi ada 2 gugus etil, berarti dietil. Dan di tengahnya ini O, berarti oksapentana. Kenapa 3? Karena di posisinya ada di 3. Ya, ini untuk nama trivialnya, tapi kalau untuk iupak, dia namanya etoksietana. Bagaimana dengan menggunakan gugus aromatik? Kalau gugus aromatik berarti
mengikat di sini ya. Ada yang seperti ini. Oops. Ada yang seperti ini. Dan yang seperti ini. Dan kalau sudah mengangkat seperti ini, karena di sini ada 5, 3, 4, 5, berarti 5 identik dengan fenol. Ya. Ingat, diganti dengan ox. Sehingga dinamakan phenox benzena. Benzena itu apa? Gugus yang bentuknya seperti ini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dinamakan benzena. Sehingga dinamakan di sini phenoxybenzena atau nama lainnya yaitu diphenyl ether. Pelan-pelan belajarnya sendiri nanti di rumah. Lalu lanjut lagi, yang lainnya teman-teman coba telaah sendiri. Intinya dia pasti ada OCH di sebelahnya. Seperti ini. Dan kalau sudah bertemu dengan itu, gunakan ox ya, pada akhirannya. Jadi bukan metana tapi metox. Nah, metoksi ya. Ini ada 2 ya, etana berarti kalau seperti ini berarti benzena. Sangat mudah ini sebetulnya ya. Teman-teman hanya harus menghafal atau mengingat OCH seperti ini. Oh, berarti itu gugus ether atau epoksida ya, gitu. Oke, kita lanjut. Di sini soal untuk teman-teman diberikan lagi di bagian latihannya ya. Nomor 1 sampai nomor 3. Dikerjakan dan dikumpulkan lagi minggu depan, jadi digabung dalam satu tugas ya. Boleh tulis tangan atau boleh juga ditulis dengan komputer, yang penting dijadikan PDF. Kalau tulis tangan berarti difoto. Aldehida dan keton. Tata namanya seperti apa? Kalau untuk gugus karbonil biasanya ada seperti ini ya. Ada rangkap 2 pada O-nya. Nah, ini keton nih biasanya atau aldehida. Kalau aldehida ada H di sini, berhentinya berarti COH. Tapi kalau keton langsung bisa panjang lagi C, rangkap lagi dan R. Kalau keton berarti diakhiri dengan alkanon pada iupaknya. Kalau karbonil diakhiri dengan alkanal pada iupaknya. Nama trivialnya berarti untuk aldehida biasanya analog asam karboksilat. Kalau untuk keton berarti nama kedua gugus alkil, yaitu urut abjad plus keton. Lebih baik teman-teman mengingat tata nama cara iupaknya untuk aldehida dan keton. Ingat, dengan al dan juga on untuk keton. Dan di sini ada keterangan lagi, ada karbaldehida atau karboksaldehida ketika gugus CHO terangkai pada suatu struktur siklik. Nah, coba cari tahu struktur siklik itu apa. Kalau dia terikat di dalam struktur siklik, ya, CHO-nya berarti teman-teman gunakan akhiran karbaldehida. Nah, contohnya ini nih. Ya. Oke. Sip. Latihan lagi, teman-teman silahkan mengerjakan ya latihannya. Nah, di sini kenapa? Nanti kalau kita dapat mengetahui ada sifat fisisnya yang mana, itu ada kutub-kutubnya ya. Di sini berarti dikatakan jika, ikatannya bersifat polar, berarti dipol dan dipol. Bisa tuh dilakukan pencampuran misalnya. Ya, kayak semen dengan air bisa dicampur kan? Lanjut. Di sini kita lihat ada gaya London, ini teman-teman seharusnya dapat di kimia dasar. Gaya London, lalu ada juga interaksi dipol-dipol dan ikatan hidrogen, tapi syaratnya adalah gugusnya. Kalau gaya London biasanya untuk bagian alkana ya. Kemudian ini CHO untuk apa tadi kalau CHO ini? Ingat-ingat? Ini ya, berarti dia ada interaksi dipol-dipol. Kemudian untuk alkohol, berarti ada ikatan hidrogen.
Oke, kita lihat lagi. Di sini ada catatan ya. Gugus karbonil ternyata dapat berikatan hidrogen dengan air. Karena di sini aldehidanya dan keton memiliki BM rendah. Kalau BM-nya rendah berarti bisa larut dalam air. Syaratnya kan seperti itu tadi. Pernah saya bahas bukan kemarin tapi barusan. Sintesis, oksidasi alkohol di laboratorium. Nah, biasanya yang dilakukan di laboratorium adalah seperti ini rangkaiannya kalau dituliskan ya. Sehingga kalau alkohol misalnya direaksikan dengan oksigen, maka akan menjadi aldehida, lalu ditambah oksigen lagi, maka akan menjadi karbon asam karboksilat. Ingat O tambah O ya, O berarti rangkapnya langsung pindah di sini 2. O berarti tandanya dia mengikat 2 O. Ditambahin O lagi, oh oke, dia jadinya memberikan OH. Kenapa? Karena di sini memang ada reaksinya ya. Kalau misalnya mau dilepaskan H, maka akan menjadi aldehida. Jadi kalau didonor lagi H-nya akan menjadi alkohol. Itu adalah turunannya. Nah, teman-teman harus paham yang seperti itu. Tidak usah dihafal, tapi reaksi tersebut harus dipahami. Nah, di sini ada juga yang oksidator khusus, yaitu PCC atau piridinium kromat. Oke, di sini ada oksidator Jones. Biasanya digunakan ya. Contohnya ada CrO3 dalam H2SO4 yang berair, bukan H2SO4 yang padat. Sehingga nanti dari sikloheksanol akan berubah menjadi sikloheksanon ketika ditambah oksidator Jones. Oh, salah. Lanjut lagi ada oksidasi alkohol. Biasanya kalau kita mengkonsumsi alkohol ya, contohnya tape, mungkin tape dengan sangat tinggi alkohol, atau mungkin teman-teman biasa meminum tua manis. Nah, itu biasanya nanti ada oksidasi dalam hati agar alkoholnya tidak terserap oleh tubuh, dan yang terjadi adalah seperti ini. Ada etanol, kemudian ada NAD+, dan akan menjadi asetaldehida plus NADH-nya tetap ya. Oke, kita lihat di sini asam karboksilat.